Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke modul ketiga ya. Bagaimana menyusun sebuah model bisnis startup gitu. Mungkin dalam waktu 20 menit saya akan coba paparkan hal-hal penting yang ada dalam buku model bisnis generation dari Alexander Osterwalder itu gitu yang sudah saya share gitu ya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah tentu saja sesudah kita mempelajari modul 1 dan modul 2, pertanyaan kita berikutnya bagaimana kita bisa membuat sebuah model bisnis gitu ya, atau bisnis model. Ya, ini adalah pertanyaan yang pasti menjadi pertanyaan pertama sesudah kita mempelajari modul 1 dan modul 2 gitu. Nah, kalau kita lihat per definisi gitu ya, Anda nanti cek lagi di dalam bukunya bahwa sebuah model bisnis itu ya atau bisnis model menggambarkan rasionalitas dari suatu usaha ya. Dalam rangka apa? Menciptakan dan menyalurkan value atau nilai dari sebuah produk atau jasa. Jadi kata kuncinya adalah ada pada value proposition di blok nomor 2 yang kita bahas di modul kedua kemarin ya. Value proposition-nya apa? Ya, apa keunggulan produk dari bisnis yang akan kita bangun ini, kemudian bagaimana kita mentransfer atau mendeliver value atau value proposition kepada konsumen kita. Ya, nah itulah yang kita sebut sebagai sebuah model bisnis. Jadi menggambarkan rasionalitas dari suatu usaha atau perniagaan untuk menciptakan dan menyalurkan value dari produk atau jasa yang akan kita kembangkan. Ya. Nah, saya punya beberapa contoh di dalam buku itu juga disebutkan, gitu ya. Ada contoh yang menarik adalah yang dari pencipta mesin fotokopi, ya. Jadi Chester Floyd Carson ini adalah penemu mesin fotokopi, ya. Jadi beliau kerja sebagai orang administrasi lah kalau sekarang gitu ya. Di zaman dulu sebelum ditemukannya mesin fotokopi, kalau menggandakan dokumen itu menggunakan mesin tik terus dilapisi kertas karbon. Ya mungkin Anda tidak merasakan, tapi dulu seperti itu gitu ya. Kalau misalnya ganda 2 atau ganda 3 itu begitu ya, kertas karbonnya di setiap kertas dilapisi sehingga nanti pada saat mengetik itu akan muncul di beberapa lembar kertas ya. Itu sangat merepotkan begitu menggunakan kertas karbon itu dan pekerjaan lama ya. Nah, Chester ini dia mencoba menemukan satu mesin fotokopi begitu. Nah, pada saat membuat mesin fotokopi ini dia coba tawarkan, ternyata tidak atau sangat minim sekali orang yang mau membeli mesin fotokopinya. Ya, mungkin dilihat harganya mahal, kemudian itu dilihat sebagai pekerjaan yang sudah biasa dikerjakan oleh orang dengan menggunakan kertas karbon. Jadi sulit sekali untuk merubah habit begitu ya dari pekerjaan menggandakan dengan menggunakan kertas karbon, kemudian ditemukan sebuah mesin fotokopi. Nah, secara produk ini inovasinya sangat lompat begitu ya. Kalau mengetik itu kan lama, tapi kalau menggunakan mesin fotokopi gitu ya, dengan menggunakan cahaya begitu, tinta dan konstruksi yang ada di dalam mesin ini, maka kertas dapat digandakan dalam waktu beberapa detik. Tetapi inovasi yang bagus ini tidak bisa dijual. Kenapa? Karena konsumen sudah merasa nyaman gitu ya dengan menyuruh orang untuk menggandakan dokumen. Nah, Chester ini dia mencoba merubah pola bisnisnya. Dari yang tadinya menjual, kemudian dia coba sewa pakai saja. Dia simpan di kantor-kantor begitu ya. Silakan Anda pergunakan mesin ini, dibayar sesuai dengan jumlah dokumen yang digandakan saja. Ya, jadi sistemnya sewa pakai. Nah, karena sistemnya sewa pakai, merasa tidak mahal, tidak usah beli mesinnya, orang mulai pakai itu mesin itu. Dan sesudah pakai ternyata memang sangat jauh kenyamanannya dibandingkan dengan menggandakan dokumen menggunakan kertas karbon. Jadi yang dilakukan oleh Chester sesudah dia memiliki satu produk inovatif,
ternyata tidak bisa dijual, maka dia rubah pola bisnisnya, dia rubah model bisnisnya. Yang semula dia jual, dia rubah menjadi sewa pakai. Paham ya? Ini kira-kira yang dilakukan oleh Chester Floyd yang menunjukkan apa itu model bisnis. Jadi produk yang inovatif belum tentu dapat diterima oleh konsumen. Ya, tetapi dengan kita merubah model bisnisnya, ternyata menjadi bisa diterima oleh konsumen. Ya. Hal yang sama kita lakukan, kita amati pada industri leasing kendaraan misalnya. Itu kan sama, sewa pakai begitu ya. Kemudian sesudah sekian tahun baru dilunasi, artinya baru dimiliki. Kira-kira miriplah dengan mesin fotokopi ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai model bisnis. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti gitu. Contoh yang kedua yang ini merubah dunia gitu ya, merubah dunia adalah ditemukannya search engine Google ya. Sebelum ada Google, saya pernah melihat ya, saya tahunnya lupa lah, di masa-masa internet awal itu kan domain itu, alamat website itu belum bisa dicari dalam mesin pencari karena belum ada. Sehingga ada buku waktu itu yang kayak buku dictionary gitu yang menunjukkan alamat-alamat web dari yang punya domain. Wah, itu tebal sekali gitu ya. Kebayang kalau Google ini tidak lahir, maka setiap kali kita melihat alamat kita harus melihat buku dictionary itu. Bayangkan sudah berapa miliarkah sekarang alamat web yang ada di internet. Nah, Google ini dengan Google ini yang semula sebagai proyek di kelas begitu ya, proyek di sekolahannya begitu, ditemukannya mesin Google ini sangat merubah dunia gitu. Bisnisnya bisnis apa sih sebetulnya Google ini? Apakah sistem informasi? Apakah advertising ya? Atau bisnis apa gitu ya? Nah, ini sebagai sebuah contoh model bisnis yang complicated yang sekarang bahkan sudah sangat merubah dunia dalam waktu yang sangat-sangat tidak terlalu lama gitu ya. Oke, baik, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami apa yang dimaksud dengan model bisnis itu. Oke. Contoh yang lain ini yang di dekat kampus kita, hanya kurang lebih mungkin 100-150 meter dari kampus kita gitu ya. Ada Trans Studio. Trans Studio itu sebetulnya model bisnisnya seperti apa? Apakah model bisnis di sana banyak dijual makanan, apakah jasa penjualan makanan, di sana juga ada entertain, ya, apa value proposition-nya dibandingkan dengan entertain di tempat yang lain, gitu. Nah, coba ini nanti Anda renungkan, Anda masukkan ke dalam 9 blok kanvas dari model bisnis Trans Studio ini, ya. Oke, paham ya? Nanti coba dibuatkan sama Anda dalam satu lembar model bisnis kanvas gitu. Nanti di chapter berikutnya kita akan diskusikan lagi. Nah, pertanyaannya adalah sesudah melihat 3 contoh tadi, mengapa kita perlu membuat satu model bisnis? Ya, kita perhatikan tadi di kasusnya mesin fotokopi, produknya adalah produk yang sangat inovatif, sangat berguna, tetapi kenapa tidak diterima oleh konsumen? Ya, artinya di situ bahwa inovasi produk itu tidak selalu memberikan efek yang signifikan, ya, atau tidak selalu diterima oleh konsumen dengan senang hati. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, inovasi dalam produksi di proses delivery juga itu ternyata tidak memberikan efisiensi yang berarti. Ya, tentu kita harus selalu sebagai orang teknik industri kita harus selalu berpikir tentang efisiensi di operasional di lantai pabrik gitu ya. Tetapi ternyata dalam kondisi yang lain, dalam skop yang lebih besar, seringkali itu juga tidak mencukupi. Ya. Sementara organisasi itu harus terus bertahan, gitu ya, harus terus bertahan supaya bisnisnya tetap survive. Ya. Kemudian fakta-fakta yang ada kalau kita terjun dalam dunia bisnis bahwa kita itu selalu perlu kerjasama dan sinergi dengan para vendor atau para penyedia jasa atau produsen-produsen yang lain. Nah, ini ada 4 fenomena yang seperti ini, ya.
Oke, oleh karena itu tadi, kalau misalnya produk yang inovatif tidak mencukupi untuk suatu bisnis bisa bertahan atau bisa berkembang, maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba merubah model bisnisnya. Seperti tadi pada saat mesin fotokopi, yang semula dia ingin menjual, tetapi karena konsumen tidak punya ketertarikan atau mungkin tidak punya daya beli untuk membeli, maka dirubah model bisnisnya menjadi sewa pakai. Sama juga seperti kendaraan. Kalau beli cash mungkin tidak banyak orang yang memiliki uang cash untuk membeli satu kendaraan, gitu ya. Tetapi dengan sistem sewa pakai, gitu ya, dengan ada DP, dengan ada cicilan, orang mampu untuk mencicil, begitu ya, sehingga pada waktu tertentu kendaraan itu bisa dimilikinya juga. Ya, itu adalah satu model bisnis. Ya, tentu dalam kenyataannya semua hal yang bisa menuju pada perkembangan perusahaan itu harus kita lakukan. Produknya harus inovatif, yang kita sebut sebagai value proposition tadi, distribusinya juga harus inovatif, yang kita sebut sebagai channeling, gitu ya. Kemudian revenue stream-nya juga harus multi-sided, memiliki banyak sumber revenue stream dan seterusnya dan seterusnya. Tentu itu harus kita lakukan secara bersamaan. Nah, untuk melakukan itu dengan sistematis, ada yang namanya model bisnis kanvas. Ya, jadi ini adalah sebuah tools, model bisnis kanvas ini sebuah tools untuk kita melihat pola bisnis dari bisnis yang sedang kita kembangkan tadi. Model bisnis kanvas atau kanvas model bisnis ini adalah suatu visualisasi dengan kanvas yang lebih komunikatif, karena hanya dibuat dalam satu lembar kanvas dengan ada 9 blok, kita sudah bisa membuat satu model bisnis tertentu, begitu ya. Dan sangat komunikatif karena ditulis dalam bahasa yang sangat sederhana. Setiap orang bisa membaca itu, ya, bisa membaca dan bisa memahami satu kanvas yang bercerita tentang model bisnis ini, ya. Oke, jadi model bisnis kanvas adalah sebuah tool atau alat untuk memodelkan bisnis yang akan kita kembangkan. Nah, metodenya visual, begitu ya, metode visual yang mendeskripsikan bagaimana cara kita membuat dan melakukan suatu bisnis. Kita lihat memang background dari Alexander Osterwalder ini adalah seorang arsitek, gitu ya, sehingga memang background keilmuan ini akan sangat mempengaruhi hasil karyanya. Ya, dari arsitek kan hasil karyanya banyak yang secara visual, gitu ya, sehingga dalam model bisnis kanvas pun dia menggunakan cara-cara yang visual yang memudahkan kita untuk memahaminya, gitu. Oke, baik. Nah, ini sudah kita bahas di modul 2 kemarin. Cuman saya ingatkan kembali, kita selalu berangkat nomor 1 adalah siapa pelanggannya. Jadi kalau kita mengembangkan produk itu harus selalu berangkat dari siapa pelanggan atau siapa konsumen yang akan kita bantu dengan menggunakan produk kita ini. Atau dengan kata lain, produk kita ini bisa membantu konsumen yang mana dalam mempermudah kehidupan hidup dan kehidupannya, gitu ya. Yang kedua adalah value proposition atau proposisi nilai, apa keunggulan dari produk yang kita punya terhadap produk kompetitor kita, ya. Yang ketiga, bagaimana cara kita menyalurkannya. Yang keempat, bagaimana cara kita menjaga hubungan dengan pelanggan. Yang kelima adalah sumber pendapatan atau revenue stream-nya dari mana saja. Usahakan lebih dari satu sumber, jangan hanya dari penjualan, gitu ya. Tapi usahakan ada hal lain yang menjadi sumber pendapatan untuk model bisnis kita ini, ya. Yang keenam, saya ambil contoh misalnya kalau di minimarket kan, selain melalui penjualan, dia juga melalui pendapatan yang kedua melalui penyewaan tenan, pendapatan yang ketiga melalui pelelangan layout. Kalau layout di depan harganya lebih mahal daripada layout yang di tengah atau yang di belakang. Kemudian untuk penyewaan ruang untuk banner dan sebagainya. Jadi kita list supaya sumber pendapatannya cukup banyak, gitu ya. Nah, yang keenam adalah sumber daya penting ya yang akan kita gunakan untuk mengembangkan bisnis kita. Yang ketujuh, aktivitas kunci dari bisnis kita itu apa? Nanti kita lihat contohnya.
Yang ke-8 adalah siapa saja mitra-mitra strategis dari bisnis kita, dan yang ke-9 tentu saja struktur biayanya seperti apa. Ya, struktur biaya seperti apa dari pekerjaan yang nomor 6, nomor 7 atau blok yang nomor 6, nomor 7 dan nomor 8 ini adalah cost semua. Kira-kira struktur cost-nya seperti apa. Ya. Nah, sebuah bisnis yang bagus tentu saja bahwa pendapatan itu harus lebih besar dari cost yang harus dikeluarkan. Ya, jadi masih ada marginnya, masih ada profitnya. Oke, kita cek satu-satu gitu ya, secara ringkas. Yang pertama adalah value proposition. Value proposition ini akan menjadi alasan bagi konsumen dia untuk memilih produk yang kita tawarkan, atau dia berpindah dari produk kompetitor kita memilih produk kita. Ini adalah value proposition. Apa saja yang bisa dijadikan sebagai value proposition atau keunikan produk kita dibanding dengan produk-produk yang lain? Yang pertama bisa dari aspek kebaruan, produk kita ini lebih baru, tidak ada di kompetitor. Yang kedua tailor made misalkan, ya dibuat dengan menggunakan keterampilan gitu, ya tailor made. Ya, kemudian mungkin dari aspek desainnya lebih menarik, lebih ergonomis, atau dari aspek harga, cost-nya lebih murah dan seterusnya. Nah, kita tentukan value proposition produk kita ini ada atau menggunakan tipologi yang mana? Ya, apakah dari aspek kebaruannya, apakah dari aspek desain, apakah dari aspek harga dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu mengenai value proposition. Ya. Yang kedua channel, saluran. Bagaimana kita mendeliver produk kita sampai ke tangan konsumen. Ya. Nah, beberapa fungsi dari delivery value proposition ini, cara menyalurkan ini adalah misalnya agar meningkatkan awareness tentang produk atau jasa kita dari konsumen. Konsumen memiliki awareness yang tinggi tentang produk atau jasa kita. Yang kedua, membantu pelanggan mengevaluasi proposisi nilai kita. Apakah sudah seperti yang mereka inginkan, atau masih ada feedback lain, ya. Nah, jenis saluran sendiri bisa langsung, bisa tidak langsung, gitu ya. Bisa dilakukan sendiri atau bisa dengan mitra. Ini sudah sangat familiar dengan kita. Contohnya, kalau kita belanja online, itu channelnya kan banyak sekali. Dan ini termasuk salah satu bisnis yang sedang berkembang, gitu ya, untuk proses pengiriman produk-produk melalui jalur online ini. Ya. Nah, kemudian customer relationship, hal yang penting juga adalah bagaimana kita membangun engagement, ya, membangun suatu hubungan dengan pelanggan, gitu ya. Supaya apa? Supaya pelanggan itu merasa puas, kemudian dia mengingat produk kita. Kalau dia puas dan mengingat produk kita, maka dia akan beli lagi, atau akan beli lebih banyak, atau akan mengajak teman-temannya untuk membeli produk kita. Ya, ini yang perlu kita perhatikan pada customer relationship, gitu. Oke, kemudian tadi revenue stream, usahakan revenue stream itu tidak hanya dari satu sumber saja, pendapatan itu tidak hanya dari satu sumber saja, tapi usahakan multi-sided, ya. Jadi dari banyak aspek yang bisa kita dapatkan pendapatan, ya. Bisa kita memperoleh pendapatan yang dari beberapa sumber, ya. Tentu saja dari penjualan produk misalnya, ya. Kemudian biaya penggunaan mungkin, biaya langganan mungkin, biaya penyewaan, gitu ya. Kita menyiapkan tempat tadi untuk ruang untuk banner, untuk advertising dan sebagainya dan sebagainya. Ya, ini revenue stream. Sumber daya utama ini adalah bisa berupa fisik yang akan mendukung bisnis kita, bisa berupa fisik, bisa berupa hak atas kekayaan intelektual, atau mungkin SDM-nya, gitu ya, para aktor dalam bisnis kita, atau mungkin juga sumber daya finansial. Ya. Jadi ini yang menjadi sumber daya utama dari bisnis kita juga perlu diperhatikan, sangat harus diperhatikan. Lalu aktivitas kuncinya, ya. Layaknya sumber daya, sebuah bisnis harus memiliki aktivitas bisnis. Tanpa adanya aktivitas, maka bisnis pasti akan mati. Ya. Aktivitas kunci kita apakah produksi, ya. Apakah didesain, nanti sesudah kita punya desain, dibuatnya di tempat yang lain, bisa saja berarti keunggulan kita ada di desain, aktivitas kuncinya ada di desain. Atau kalau kita di sistem manufaktur kita atau di perusahaan kita core bisnisnya adalah proses, gitu ya, kita terima pekerjaan dari orang lain,
maka berarti aktivitas kuncinya adalah aktivitas proses produksi, gitu ya. Atau mungkin juga aktivitasnya adalah di proses pengemasan, bisa juga. Atau mungkin aktivitas kuncinya di distribusi, produknya kita ngambil dari tempat yang lain. Nah, ini harus kita identifikasi, gitu ya. Jangan sampai kita tidak paham betul dengan aktivitas kunci dari perusahaan kita, ya. Kemudian tentu ada kemitraan, ya, ada partnership, gitu ya. Bisa partnership itu bisa hubungan buyer dengan supplier, kita dengan para vendor. Kemudian juga bisa juga kita sering vendor kita juga sekaligus sebagai kompetitor kita, itu umum juga terjadi dalam dunia bisnis yang kita sebut sebagai co-opetition, ya, bermitra dengan kompetitor tidak masalah selama kita masih punya margin, gitu ya, tidak menjadi masalah. Atau mungkin kita melakukan aliansi strategik, ya, atau mungkin juga joint venture dan sebagainya, ya. Ini kemitraan utama atau key partnership-nya harus kita identifikasi sama seperti blok-blok yang lain tadi, ya. Dan terakhir adalah cost struktur, ya. Tadi saya katakan dari aktivitas nomor 6, nomor 7, nomor 8 itu semua membutuhkan biaya. Kita hitung biayanya seberapa besar, itu kita identifikasi sebagai struktur cost atau struktur biayanya, ya. Oke. Nah, kesimpulannya ini yang sudah saya sampaikan juga di modul 2 kemarin, gitu ya. Jadi value proposition, ada konsumen, value proposition, channeling, customer relationship, ya, key resources, key activity, key partnership, dan struktur biaya, ya. Sebuah bisnis yang baik itu selalu arus pendapatan harus lebih besar dari struktur biaya, ya. Oke, itu kalau kita lihat lagi dalam perspektif yang lain, begitu ya. Kalau kita lihat ini, kalau ini adalah titik tengahnya, ya, value proposition ini, yang sebelah kiri adalah aspek otak kiri. Ini ada logika di sini. Ini harus ada perhitungan-perhitungan di sini, gitu ya. Ada nalar, ada detail, dan penuh dengan perhitungan. Kalau yang sebelah kanan ini adalah hal-hal tentang kreativitas, inovatif, intuitif, dan emosional, ya. Jadi dua-duanya berkembang nih dalam model bisnis kanvas ini, ya. Ada aspek logik dan ada aspek kreatif inovatif, ya. Nah, ini ragam model bisnisnya kalau kita perhatikan, silakan Anda membaca lagi, gitu ya. Ada yang inovasi produk, ya, yang duluan akan mendapat premium price dan market share yang besar. Kalau kita punya produk yang baru, kita punya peluang untuk menjadi pemenang pasarnya, gitu ya. Kita juga punya peluang untuk menentukan harga yang premiumnya. Nah, ini contoh yang seperti ini, ya. Tinggal kita lihat bisnis kita itu ada di mana sebetulnya core kompetensinya, ya. Ini saya ambil contoh tadi yang Google tadi, gitu ya. Value proposition yang ditawarkan oleh Google apa saja? Ini disebutkan di sini. Dia sebagai mesin pencari terlengkap, media pengiklan terpopuler di internet, mesin pengiklan yang siap membayar, ya. Kemudian target pasarnya siapa? Ada pengunjung, ada pengiklan, ada pemilik konten, ya. Kemudian di channelingnya, ya, ada tim sales, ada buka toko, online, dealer. Kemudian customer relationship-nya ada online dashboard per klien atau per user, gitu ya. Nah, ini contoh dari model bisnis kanvas dari Google, ya. Pendapatannya kalau pengunjung dia free, kalau pengiklan dia pay per click atau via AdWords, kalau pemilik konten selisih dari AdWords minus AdSense, ya. Itu jenis pendapatan seperti itu. Sumber dayanya adalah database dan algoritma, ya. Kemudian kayaknya kalau kita bikin sesuatu yang berhubungan dengan Google kan kita selalu diminta untuk mengisi data kita, itu yang menjadi database mereka, ya. Nanti akan menjadi target pasar mereka sesuai dengan profil tentang kita yang kita tuliskan pada saat kita login, ya. Aktivitas kuncinya juga seperti itu, ya. Pengembangan algoritma, mitra kuncinya adalah bandwidth provider, ya, pemilik bandwidth begitu, ya. Kemudian struktur biayanya infrastruktur IT gitu. Dan tentu saja kita sudah tahu
pendapatan Google lebih besar dari struktur biayanya, karena terbukti pemilik Google sekarang menjadi salah satu orang yang terkaya di dunia. Ya, nah itu kira-kira yang bisa kita diskusikan untuk modul 3 ini. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita lanjutkan dengan diskusi. Ya, terima kasih.